Hai, kita lagi. Ya, skenanya aja. Lumayan mungkin bisa nemenin makan, pakai ngopi pagi kayak. Betul. Udah nongkrong aja, pokoknya ini konsepnya kita nongkrong aja. Ya nggak? Nongkrong aja. Biasanya ada keresahan yang dibawa. Betul. Kan nongkrong gitu ya, ada gue ada ini nih, gue ada ini. Ini adalah kalau di episode kemarin itu ada tongkrongan yang diorganisasiin, kita adalah nongkrong yang di videoin, guys. Iya. Banyak kan, gue ada ini nih. Iya. Lu ada cepet nggak gitu kan biasanya. Nah, nongkrong online. Kali aja kan kalau mau transfer ke Geral ada di nomor 0 pip. Nah, situ aja. Tapi gue tuh lagi sering nonton ini deh, TikTok gitu, Apa? konten. Terus kayak video-video di mana kasus-kasus misalnya anak kurang ajar, bukan anak murid, apa sih sebutannya, siswa. Kalau SD sampai SMA siswa, kalau kuliah mahasiswa. Iya. Yang attitude-nya kurang lah, gurunya atau gimana. Terus yang orang tua yang nggak terima anaknya di sekolah, entah dijewer atau diapain sama gurunya. Nah jadinya kayak di komen-komennya tuh banyak kayak, lembek sekarang gini gitu-gitu. Dulu mah zaman kita dulu deh ya. Soalnya emang kadang kalau gue ngeliatnya sekarang tuh kayak ada kontak fisik dikit, even itu tuh bentuk teguran. Bahkan yang emang siswanya tuh udah melakukan pelanggaran yang nggak besar lah ya gitu. Itu juga kadang dikasusin gitu. Maksudnya gue tuh kayak, ya anaknya juga bangun anjir. Soalnya yang terakhir gue liat tuh ada yang kasus merokok di sekolah. Sekolah mana yang bisa ngerokok terang-terang? Dulu ada juga orang ngerokok di sekolah, cuma nggak terang-terangan. Terus kalaupun ketahuan ya menerima hukuman ya sih gitu. Iya. nggak merasa benar. Iya. Jadi kayak ada perdebatan tuh, pola didik entah di sekolah, entah di rumah, yang zaman sekarang kayak yang lebih gentle lah dibilang, lebih lembut, sama yang zaman dulu itu mungkin lebih keras, atau zaman bokap kita kan biasanya suka pamit lebih marah, iya. Gua setas nah, gitu. Cabuk tuh zaman dulu. Tapi gue katanya kakek gue tuh keras banget. Gue nggak pernah ketemu sama kakek gue, soalnya almarhum. Dari lu lahir? Iya. Enggak. Gue masih kecil banget, kayak umur 3 tahun gitu. Kakek dari sebelah bokap itu gue entah nggak pernah ketemu atau nggak inget gitu. Cuma ceritanya tuh beliau ini pendidikannya keras, militer gitu. Jadi katanya ada almarhum om gue. Iya. Militer? Enggak. Sekeras militer. Dia mah, ya Allah. Yang gue pikir beneran kayak sekolah militer gitu loh. Kalau kata bokap gue dulu ya, ada almarhum om gue. Dia nggak tahu dia ngelakuin kesalahan apa. Dia lebih rela lompat dari lantai 2 daripada digebukin sama kakek gue anjir. Gue kayak keras banget loh. Lompat dari lantai 2. Jadi rumah kampung gimana kan panggung. Rumah panggung lu tau gak sih? Nah. Rumah panggung. Tadi hampir rumah panggung. Lu nggak tahu rumah panggung? Nggak tahu. Kayak Coba jelasin. Rumah kayu gitu. Oh, yang ada kakinya. Ada kakinya. Jadi di bawah rumahnya. Iya, jadi sebenarnya lantai 1 itu pun tinggi. Iya, lebih tinggi dong. Iya. Jadi sebenarnya bukan lantai 2 sih, itu emang lantai 1 aja. Oh. Anjir, gue pikir kayak rumah panggung, lantai 1 dianggap lantai 1, lantai 2-nya dianggap lantai 1, lantai 2 jadi lantai 3. Rumah normal gue pikir. Gile. Lu gak patah kaki kayaknya? Gak tahu tuh, cuma itu saking seremnya lah. Cuma kayak kalau bokap gue, itu dia agak nggak srek sama didikannya gitu. Jadi dia nggak sekeras itu, tapi nggak selembek zaman sekarang. Gue ada juga sih diikat di kamar mandi. Kamar mandi juga bukan diikat sih, maksudnya ditangkep, dikunciin di kamar mandi. Dikunci di dalam kamar mandi, ada juga yang kayak gitu. Iya. Ya, pipi kanan pipi kiri sekali 2 kali ada juga gitu. Tapi gue bingung sama hukuman dikunciin di dalam kamar mandi tuh. Kenapa anak zaman dulu? Tapi gue nggak tahu ya. Gue lupa deh. Gue kayak pernah apa nggak dikunciin di dalam kamar mandi itu sesuatu yang menyeramkan.
Bener kan ya udah. Dikuncin kamar mandi kayak ya udah, lu tinggal ya udah buang air, pipis, mandi. Ya udah, lu nih sekarang gue kunciin di kamar mandi 2 jam, ayo. Ada HP nggak? Nah, nggak ada. Namanya dihukum masa dikasih HP? Iya sih, iya bosen. Tapi kan cuma maksud gue itu bukan hubungan. Itu bukan hukuman yang kayak menyakitkan gitu, kayak jerak, kayak aduh gue nggak mau lagi gitu. Nih, Apa? Coba lu define deh, lu jelasin ke gue. Kenapa dikuncin di kamar mandi itu menjadi sesuatu yang menyeramkan? gue kasih analoginya. Ini ilmu ya. Ilmu, #ilmu guys. Nih, kenapa penjahat dihukum ya, masuk penjara? Lu dikurung. Ya supaya nggak kemana-mana. Ya dihukum kan? Dia itu disebut hukuman kan? Masukin ke penjara kan gak diapa-apain kan? Oh lu mau nyamain sama kamar mandi tadi? Iya. Ya beda dong. Kalau di penjara itu lu tidak bisa beraktivitas selama bertahun-tahun atau selama berbulan-bulan. Nah di kamar mandi lu. Kan di kamar mandi kan cuma 2 jam paling lama. Ya bocah kecil mana tahu? Siapa tahu bakal Dia juga nggak tahu ya. Nggak tahu kapan Oh iya dibukain. benar. Karena limitasi pikiran anak kecil yang bikin itu jadi menyeramkan. Sebenarnya nggak sampai 2, cuma kayak lu dimasukin dikurung, tapi lu nggak tahu kapan dibukainnya. Gue cuma 3-4-5 menit doang. Iya paham. Ini takutnya itu karena nggak tahu kapan dibukainnya. Iya, sama lu dikurung di tempat Sempit, kecil. Dan nggak ada apa-apa selain air. Lu mau ngapain? Mandi doang nih. Iya mandi. Biru udah bagus bersih mandi. Menurut gue itu. Gue dulu paling bete sih sama hukuman itu, kayak anjir takut banget. Oh iya? Iya. Semenakutkan itu? Bagi gue itu takut banget. Kayak masih mending gue di kontak fisikin ya. Oh ya? Bagi gue. Wah, kayak semenyeramkan itu ya? Kamar mandi. Gue tuh kalau apa-apa tuh masih lebih mending lu pukul gue dah. Sampai misalnya gue ospek nih. Pernah waktu tuh dimarahin, enggak, ini nih kayak ujian mental, gue mau masuk OSIS SMP gue lah gitu. Ada yang ujian mental tuh nggak ada fisik, samsek, cuma dimarah-marahin sama cewek, sama cowok gitu. Senior kan? Gue nggak suka lagi nih, gue kayak mending gue dipukulin aja sekalian gitu daripada dimarah-marahin gitu, kayak nggak nyaman banget rasanya. Oh iya? Iya, gue sekarang sampai sekarang. Unik nih, baru tahu gue. Jadi lo lebih baik dihukum secara fisik dibanding secara verbal. Iya. Menurut gue kayak nggak nyaman banget, menurut gue kayak di verbalin tuh sakit hati. Iya, sakit hati kayak. Oh sakitnya lebih lama. Iya. Dibanding lu dipukul fisik kan pak, udah sakit saat itu doang. Atau enggak, gue bisa bales lah gitu. Unik ya. Gue malah sebaliknya daripada lu. Oh iya? Iya, lebih baik gue dihukum verbal daripada gue dihukum fisik. Fisik soalnya bagi gue justru yang membekas tuh fisik. Bagi gue. Tergantung. Iya, separah apa sih? Iya. Tergantung separah apa juga. Kalau tidak lu dikasih istrikaan kayak ini deh. Ini bukan setrikaan. Bekam. Habis bekam guys. Maaf kalau misalkan kalian lihat ada bintik-bintik merah di sini, habis bekam. Gue tadi ngira Sunnatur Rasul, itu sunnah Nabi. ya, betul sih. Tadi gue ada beberapa hipotesa. Kira lu disiksa. Gue kira sama lu sholat banget terus digesek-gesek gitu. Pertama, orang sholat bekasnya satu doang di sini. Betul. Itu gue baru mau ngomong. Pertama, orang kalau sholat kan di sini, terus bukan merah, hitam biasanya. Ya hitam karena ya berawal dari merah sih, luka kan itu kan. Lecet. Kedua, siksa. Lu disiksa siapa ya gue? Nah, bekam. Nah, tapi dari situ gimana ya? Gue ngeliat ini nggak membenarkan kekerasan ya sebenarnya. Cuman menurut gue yang sekarang nih juga even verbal juga nggak ada. Kayak misalnya lu salah, hukumannya tuh nggak menghukum gitu, ngerti nggak sih? Nggak memberikan efek jerah. Contoh kayak tadi deh misalnya ada orang ngerokok di sekolah. Nah tuh gimana tuh? Misalnya ada orang hukuman yang pernah lu dengar dan tidak membuat efek jerak tuh kayak gimana? Misalnya kayak cuma diskors, atau dipanggil orang tua,
dipanggil orang tua plus orang tuanya yang didikannya ala-ala modern gitu, misalnya kayak cuma dibilangin atau kayak dikasih pengertian atau apa. Ya jadi kayak oh udah kalau gue ngelanggar gue paling cuma dibilangin doang, nggak diapa-apain. Terus atau misalnya diskors, gak sekolah gitu, seru ke warnet main ngapain sekolah ya? Kayak emang warnet masih relevan ya sampai sekarang, sampai anak zaman sekarang. Gak tahu. Kayak udah enggak deh. Gue gak tahu apa TikTokan. Ya bisa TikTokan gitu-gitu, rebahan di rumah, main game di kamar. Nah, tuh. Tapi gue gak tahu exactly sebenarnya hukuman sekarang tuh gimana, cuma gue ngeliatnya kayak gak serem aja. Iya dari efeknya aja, dari efeknya kan anaknya tetap melakukan pelanggaran itu kan. Sama gitu. Jadi kayak menurut gue lu pakai kekerasan tuh juga nggak oke. Cuma kalau lu terlalu melembekkan atau kayak misalnya orang bikin kesalahan diajak diskusi, kenapa lu salah ini. Kayaknya untuk orang dewasa oke lah. Kalau buat anak-anak atau remaja gitu, kan lagi rebel-rebelnya kayak lah, apa tidak dengar? Orang tua ini berbicara apa? Tapi kalau gue malah berdasarkan pengalaman, ya maksudnya kalau gue didikan gue dari kecil, gue justru malah kalau gue tadi lu cerita lebih banyak dihukum ini, maksudnya kayak digunjingin kamar mandi, terus dipukul gitu-gitu. Tapi kalau gue tuh pas gue masih kecil banget ya, kayak SD lah gitu. Begitu udah SMP mah hukumannya udah nggak kayak gitu-gitu. Emang lebih ke verbal sih. Lebih ke verbal setelah SD. Mungkin karena gue kalau dipukul lu bisa ngelawan kan. Kalau udah agak gedean. Kalau gue dari kecil emang jarang banget gue dihukum secara fisik. Paling mentok-mentok abis nyubit doang. Dicubit doang kayak kalau gue terlalu gemes kali lu, gemes. Itu waktu gue kecil. Enggak dong, sampai nangis. Gue dicubitnya sampai nangis saya. Tapi itu konteksnya biasanya yang gue udah parah. Kayak gue ya bisa dibilang waktu kecil agak lumayan petakilan lah. Agak lumayan petakilan gue waktu kecil. Biasanya kalau petakilan gue udah parah dan mengganggu orang lain, baru gue dicubit sama emak gue karena nggak ada waktu untuk gue lari. Pokoknya gue petakilan banget, lari gitu deh. Kalau udah mengganggu orang baru tuh, misalnya emak gue kayak nyubit, itu udah tanda kalau gue udah kelewat batas gitu. Nah terus apa? Dari pengalaman lo itu? Nah gini, lupa. Lu tuh kan tadi poin lu berarti apa? Lu lebih setuju pendidikan yang non kekerasan atau pendidikan dengan kekerasan? Kekerasannya bisa lu atur. Kayak ada batas ini, nggak boleh sampai apa misalnya mukulin, nonjokin berapa kali? Cuma boleh sekali doang. Contoh misalnya kayak gitu. Nah, lu lebih setuju itu atau yang non sama sekali nggak ada kekerasan? Gue setuju masih ada kekerasannya sih. Cuma emang ada batasnya. Oh, iya. 1, nggak di muka. Oke. 2, nggak di tempat vital tentunya dong. Masa lu mau matiin anak lu? Iya jangan loh. Masa depan. 3, yang nggak berbekas juga. Oke. Emang itu tuh sakit, cuma bukan yang sampai besoknya masih ada. Ya, emang sakit pas gitu doang gitu. Contoh. Pantat udah pak. Kan sakit, cuma kan nggak. Pantat vital bro. Ya apa sih ini orang? Sorry, maksudnya daerah tidak boleh disentuh lah. Anak lu. Loh, ini orang tua apa pendidikan ini nih? Oh, apa pendidikan sekolah? Iya. Kalau sekolah Dibagi aja ya. Dibagi aja. Oke. Pendidikan rumah deh. Ya kayak gitu kalau di rumah. Rumah itu ditepok pantat. Nah, kalau di sekolah sih kayak emang harus ada, kayak kalau di sekolah emang harus ada aturan yang jelas deh. Lebih jelas, kayak bukan cuma scoring atau gimana. Yang gimana ya, lu ngasih hukuman scoring, emang anak yang malas sekolah jadi kayak lebih senang gitu. Apa kayak gitu, jadi ada kelas tambahan deh misalnya. Kan nyebelin buat orang yang nggak mau sekolah. Iya, ada kelas tambahan buat anak-anak bangor. Iya. Tapi jadi minus buat orang-orang yang ambisius. Orang ambis gak bakal bangor, anjir. Loh, bukan. Maksudnya anak ambis pengen dapat kelas tambahan, dia jadi bangor akhirnya. Jadi apa enggak? Apa digabung dengan itu masuk akal ya. Gue bangor aja biar gue dapet kelas tambahan. Kalau orang seambisius itu, nih, gue butuh belajar lagi. Kalau lu di sekolah lu deh, teman lu ambis,
dia pengen belajar lagi. Either dia belajar di luar sekolah, belajar sendiri, belajar sama teman, atau dia datengin gurunya. Iya kan? Ada cara lain selain lu tiba-tiba dari ranking 1 tiba-tiba ngerokok di tengah lapangan. Gak ada anjir. Itu kita terlalu kartun. Bukan. Nah itu asal nyeletuk aja guys. Asal nyeletuk aja itu. Karena lu tadi kan skemanya adalah kalau anak bangor maka dapat kelas tambahan. Iya, kelas tambahan. Ya gue asal nyeletuk aja tadi. Oh berarti kalau ada anak yang ambisius terus dia pengen dapat kelas tambahan maka dia harus bangor dulu. Tapi nggak guys, aslinya nggak kayak gitu. Paham gue. Iya, maksud gue tuh lu cari, lu main di POV anak bangor deh. Apa yang bikin mereka sebel? Ya benar. Itu caranya kan. Benar. Salah satu ide gue kasih kelas tambahan buat pendisiplinan. Misalnya gue nggak tahu sih sekolah sekarang balik jam berapa ya? Misalnya jam 2. Ada kelas tambahan, dia harus ada 2 jam lagi buat kelas pendisiplinan kan? Dia nggak bisa main jadinya. Ya benar. Itu misalnya. Oke, itu kalau di sekolah. Kalau di rumah tadi udah. Kalau di rumah kayak ya karena orang tua kan. Adalah lu sedikit tapi kasusnya kalau udah kelewatan banget ya, bisa main tangan yang nggak berbekas, jangan di wajah, nah wajah rentan ada bekasnya, bikin cacat gitu. Dan itu sakitnya tuh pas itu doang, bukan yang sakit. Misalnya memar kan bekasnya bakal hilang, nggak bakal bikin cacat kan, cuma tetap aja berhari-hari kan, masih besok-besokannya gitu. Ya jangan yang sampai kayak gitu maksud gue. Tuh, lu gimana? Gua, oke. Menurut gua, pertama sejujurnya gua. Enggak lu bohong. Belum. Sejujurnya enggak, gua bohong baru sadar gua. Enggak dong. Sejujurnya gua itu cenderung memilih yang non kekerasan. Sebaiknya tidak perlu ada kekerasan. Sebaiknya ya. Kalau diperlukan ya. Tapi fokusnya adalah jangan. Kalau gua, fokusnya adalah di keduanya ya. Ya maksudnya gue tidak menormalisasi kekerasan itu. Gue juga. Loh, ngikutin gue loh. Kan gue bilang. Kan lo di kubu kekerasan yang lo atur tadi. Iya, jadi maksud gue kalau emang diperlukan banget, kayak masa anak mecahin gelas langsung ditampar kan? Ya, maksud gue nggak gitu. Ya enggak. Kayak tiba-tiba dia masih kelas 6 SD ngerokok depan teras lu ya. Bisa tuh lu hajar, kan kurang ajar banget tuh. Nah kalau gue cenderung lebih memilih non kekerasan sebisa mungkin. Gue tetap menyisakan kemungkinan bahwa kekerasan itu diperlukan, tapi sebenarnya nggak perlu menurut gue. Sebetulnya tidak perlu. Gue hanya menyisakan sedikit kemungkinan untuk sesuatu yang gue nggak tahu. Paham nggak lo? Gue nggak tahu nih, mungkin aja perlu. Soalnya di agama kan juga kalau misalkan lo tidak sholat di atas umur berapa, tuh boleh dipukul. Iya, gue berangkat dari agama, cuma gue nggak paham banget hadis dan ayat yang meriwayatkan itu ya. Tapi setahu gue ada yang diperbolehkan, jadi gue berangkat dari itu kayak. Ya, hadis dan ayatnya ini. Jadi maksud gue kayak kayaknya jadi logika gue merujuk dari situ ada hal-hal yang jadi waktunya lu pakai kekerasan. Dengan ketentuan-ketentuan tadi. Iya. Sebenarnya lo agak mirip sih sama hukum agama itu. Maksudnya mukul diperbolehkan, tapi nggak boleh menyakiti. Mukulnya itu mukul ngingetin. Iya. Mukul ngingetin. Nah, itu bukan mukul. Oh, bukan itu. Bukan mukul itu nepok dong. Nepok. Lu manggil gua itu. Lu panggil kagak nengok gitu ya. Nengok pasti. Nah, kalau gua kan cenderung di kubu yang non kekerasan. Tapi balik lagi ada di poin lo. Tapi sejujurnya bukannya gue bertolak belakang sama ayat agama yang tadi. Tapi kalau bisa enggak. Pokoknya gue berusaha sebisa mungkin. Gue juga kalau bisa enggak. Ya benar. Jadi kan dipotong mulu. Soalnya dia kayak mengisyaratkan gue memperbolehkan mukulin anak tiap hari. Enggak ada yang ngomongin lu, enggak ada yang ngomongin kan gue ngomong gue. Kan gue ngomong gue. Nah, kalau menurut gue tuh di kubu yang sebisa mungkin non kekerasan. Nah, sangat menghindari lah gue. Terus, ngomongin tentang yang pendidikan di rumah sama pendidikan di sekolah. Menurut gue, orang-orang yang tadi lu bahas, yang kayak anak-anak bandel yang kalau di sekolah dapat
hukuman skor, terus mereka diliburkan kan berarti kan. Diliburkan, itu malah seneng, menurut gua itu salah di pendidikan rumahnya. Makanya itu saling berkesinambungan harusnya. Saling nyambung. Jadi harusnya hukuman di sekolah itu sebenarnya works menurut gua. Skor itu sebenarnya works harusnya. Kalau dengan catatan pendidikan di rumah bener. Orang-orang rumah bener-bener menanamkan ke anak itu kalau sekolah itu adalah sesuatu yang lu butuhkan, bukan sesuatu yang lu harusnya menjalani terpaksa. Jadi kalau lu dipaksa untuk tidak masuk sekolah, harusnya lu akan merasa tertinggal dari teman-teman lu yang lain. Tapi ini anak bangor. Ya iya, makanya bangor itu menurut gua kesalahan dari pendidikan di rumah. Harusnya kalau memang nih anak ya bangor di kepala lu, gue tahu sih, maksudnya bangor yang bener-bener bangor kan. Iya. Cuma gini, ada bangor yang ketika dia dihukum skors, dia juga jera, dia juga nggak mau sebenarnya. Dia seneng di sekolah, ngobrol sama temennya, ketemu, bla 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 segala macem. Belajar tuh jadi sesuatu yang menyenangkan juga buat dia, mungkin. Atau ya nggak terlalu menyenangkan, cuma dia merasa butuh aja, dia butuh belajar. Dan, nah efek jerahnya itu di ketertinggalannya. Bisa nggak orang, ada kok di beberapa lingkungan gue dulu sekolah, orangnya bandel, tapi pinter. Nah iya, cuma. Nah begitu dia kena skors, dia kan akan dapat efek jerah ketertinggalan itu. Ketertinggalan itu menyebabkan dia jadi nggak pinter. Padahal dia tuh maksudnya dia seneng. Tapi jadi kan anak pinter yang bandel. Itu worksnya berarti di segmen bangor tertentu doang. Betul. Nah, lu bandingin sama misalnya lu dikasih kelas tambahan, isinya kelas pendisiplinan, bukan belajar, jangan tambahan pelajaran gitu. Oke. Kayaknya beli. Mau yang bangornya bener. medium, hard, extreme, expert, profesional, atau yang amatir. Iya. Itu bete, lu harus stay di sekolah lagi 2 jam dengerin orang ceramah. Kayak benar. Gitu. Jadi kayak yang mau belajar dia jadi kehalang, ya harusnya gue bisa belajar. Tapi karena gue melakukan kesalahan, gue harus diceramahin dulu selama 2-3 jam. Benar. Yang bangor banget juga kehalang, harusnya gue bisa trek-trekan mau apa kayak terserah. Nah kalau sekarang yang zaman sekarang gue nggak tahu udah apa. Jadi terhalang karena harus dengerin khotbah dulu gitu. Iya. Benar. Nah, dari gue sampai mana tuh? Ambon, sampai Ambon. Enggak, belum. Masih di Maluku. Oke. Setelahnya, Maluku setelahnya Ambon apa? Nah, nih. Nah, itu menurut gue tadi tuh kalau dihukum skors di sekolah itu nggak works, itu yang salah pendidikan rumahnya. Nah, sekarang kita pakai kita bahas yang pendidikan di rumah dulu. Pendidikan di rumah, menurut gua, pendekatan paling ideal buat anak, itu adalah lo ajak mikir. Itu adalah pendekatan paling ideal, menurut gua. Kalau misalnya anak lo melakukan kesalahan, lo ajak dia mikir, kenapa itu salah? Kenapa seharusnya hal itu tidak dia lakukan? Apa yang seharusnya sebaiknya dia lakukan? Dan kalau dia melakukan itu, apa yang harus dia lakukan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Menurut gua itu. Dibanding lo ngasih tahu dibanding lo menghukum dia dengan efek jerah. Gini. Polanya biar gampang ditangkap kayak gini. Gua misalnya gua numpahin gelas. Gua anak kecil nih, gua numpahin gelas. Terus gua dimarahin sama orang tua gua. Iya, dikunciin gua di kamar mandi. Oke? Nah, besok kan gua udah belajar nih, gua terkena efek jerah. Besok kalau gua liat gelas, nggak akan gue tumpahkan. Kenapa? Karena gue takut gue dimasukin ke kamar mandi dan gue takut gue dimarahin sama orang tua gue. Menurut gue itu tidak ideal. Yang ideal adalah waktu anak lo numpahin gelas, lo harus jelasin kenapa dia nggak boleh itu, supaya kalau dia mau melakukan itu lagi, reason dia melakukan itu bukan takut karena mau dimasukin ke kamar mandi, tapi dia paham kenapa dia nggak harus ngelakuin itu. Karena misalnya kalau gue numpahin gelas, wah nanti gue harus beli gelas baru. Kalau beli gelas baru, duit orang tua gue kepake. Kalau duit orang tua gue kepake, gue tidak bisa beli mainan. Nah, sebagai anak kecil. Misalnya, sekecil itu aja. Pola pikir itu menurut gue penting buat disadarin ke anak supaya anak lu
tahu kenapa dia tidak boleh melakukan hal itu berdasarkan alasan yang rasional. Tapi gimana? Bukan hanya karena ketakutan dia doang. Kalau anak kecilnya dikasih paham, kalau gue mecahin gelas, harus beli gelas baru. Ya nggak literally kayak tadi sih. Ya, Cuma maksud gue poinnya. Harus beli gelas baru. Berarti harus pakai duit. Ya udah, orang tua gue kerja lagi yang lebih keras. Siapa suruh hidup miskin gitu. Kenapa? Ya enggak lah. Ya sekaya apapun orang mecahin gelas tetap nggak boleh. Kalau nggak ada reason, kan tetap sesuatu yang merugikan lo. Apa rugi di gue? Ya harus beli gelas baru. Kan Jadi gue yang beli. ribet. Oh lu anaknya ceritanya. Iya. Tapi bentar. Iya kan Benar. uang jajan beli mainan lu berkurang jadinya. Lah bisa kayak gitu. Misalnya polanya bisa dibikin kayak jadi nggak dapat mainan. Ya gue ngerti sih. Jadi nggak dapat mainan karena duitnya buat beli gelas. Nah itu kan anak jadi kayak, ya mau duit mainan gue dipakai buat beli gelas. Jadi kayak gitu. Tapi lu harusnya paham lah. Poin gue itu basic soalnya. Basic of the best. Lupa gue takut nonton orang. Cut. Pakai itu cut. Nggak gue cut. Ya udah, lu ulang lebih tegas. Basic of the basic, guys. Itu basic of the basic. Oke, tapi ngomong-ngomong, ada 2 pria bujangan ngomongin anak, keren banget. Well, Sangat kredibel. loh, justru kita well prepare ini. Buat kalian nih orang-orang yang udah berkeluarga gimana? Coba menurut kalian nanti. Silakan komen di bawah ya. Nah, Tapi gue belum selesai. apa? Tadi kan gue masih baru bahas pendidikan di rumah. Buset. Terus pendidikan di rumah kan bahas orang tua. Harusnya yang ideal tuh kayak gitu. Lu ajak anak lu supaya berpikir logis, supaya dia paham kenapa dia nggak melakukan itu. Sekarang kita berangkat ke sekolah, oke? Nah, Bentar, ada satu sanggahan. ya apa? Oke, lu itu kayak pakai jalur ngobrol lah berarti kan. Lu kasih paham penjelasan the reason why you cannot blow the glass. Yang harus ngobrol, bisa apapun. Contoh lagi yang selain ngobrol ya. Apa? Tapi bikin anak tuh paham. Misalnya dengan mama yang sedih. Nah, mama jadi sedih. Kan itu sering tuh dipakai di parenting tuh. Jangan nanti mama sedih. Nah, itu bisa kayak dengan ekspresi mama sedih, bisa dia memahami situasi, kayak situasi di sekitar dia banyak yang sedih karena gelas ini pecah gitu. Nah, maksud gue terlalu simpel banget untuk membuat mama sedih. Gelas pecahin aja. gimana kalau anaknya saya tidak mau tahu. Gitu kesalahan lu. Tetap menurut gua salahnya tetap dari orang tuanya. Karena anak tuh lahir fitrah, guys. Emang. Semua yang dilakukan anak lo itu adalah cerminan dari cara kalian mendidik tuh. Maksud gue Mahal tuh. Maksud gue Mahal itu. benar, maksud gue itu tuh dari realita yang dari pengalaman saudara gue punya anak, teman-teman gue punya anak. Kayak itu tuh teori idealnya, anak tuh bakal ketika kita kasih treatment A, dia bakal B. Cuma lu lihat aja sesimpel gen alpha core di TikTok. Asbun banget kan? Iya benar. Itu maksud gue kayak it's unpredictable. Lu pakai cara yang segentle itu tapi nggak tahu tuh ntar reaksinya gimana. Iya benar sih. Secara teori it's good, cuma gue rasa nggak bakal teraplikasikan kayak oh iya mama jadi sedih, oh iya Belum tentu 100% works. iya, Ya, karena itu kayak itu lebih rapi tuh. menurut gue teori yang terlalu ideal aja sih, kayak nggak apa ya, nggak selamanya anak ngelihat mamanya sedih sekali sekali 3 kali anak juga bakal sadar this is a trick. Ya ada juga ya, tergantung aplikasinya juga ya. Iya, lama anak kan lama belajar. Kayak kalau sedih itu misalnya kita pakai contoh sedih sedih aja. Ya. Lama-lama anaknya kalian ini emak gue dikit-dikit nangis. Jangan nangis. Emak gue nangisan cengeng banget. Emak gue. Banget emak gue gitu. My mommy is cengeng ya. Gitu. Tapi ya itu karena gue alhamdulillah. Ya rahmukallah. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Oke. Jawab lagi. Loh, belum alhamdulillah. Ya rahmukallah. Maksud gue dari pengalaman-pengalaman. Sekali lagi dong. Bisa kan? Oh, nggak bisa. Tuh, gila. Jadi kayak dari pengalaman yang gue dengar ya kayak
Iya, darahnya emang begitu. Cuma kayak anak kan manusia unpredictable juga kan gitu. Betul. Even kayak dia itu cerminan kita, cuma nggak 24 jam sama kita. Iya sih. Ya benar. Kita nggak tahu kecolongan Sekolah, belum lagi. behaviornya dari mana kita juga nggak tahu. Zaman sekarang udah banyak yang pakai suster. Iya benar. Semoga anak gue nggak sebangur gue lah. Sama. Semoga nggak sepetakilan gue juga. Lurus. Ya tapi Kayak gue. Tapi yang dari gue bahas itu kan idealnya ya. Nggak mungkin 100% bisa works kayak gitu. Tetap harus ada penyesuaian. Tapi jadinya menurut lo zaman sekarang pendidikan terlalu lembek nggak? Terlalu lembek. Gue nggak tahu exactnya kayak gimana ya. Terlalu lembek tuh kayak gimana. Tapi kasus-kasus itu muncul, menurut gue yang disalahin itu harusnya bukan sekolahnya. Soalnya kalau kepribadian itu pasti didikan rumah, menurut gue. Kepribadian itu biasanya itu didikan rumah atau dari teman-temannya. Tapi tetap teman-temannya itu punya kepribadian seperti itu, munculnya juga dari rumah masing-masing, menurut gue. Jadi kalau sampai muncul kasus-kasus kayak gitu di sekolah, itu harusnya yang bukan disalahin sih, yang harusnya perlu diperbaiki itu didikan di rumahnya. Karena sekolah tuh nerima anak setelah udah besar. Dan poin-poin belajar di sekolah kan bukan belajar tentang kepribadian, belajar tentang, kan biasanya belajar tentang pelajaran, belajar tentang knowledge gitu, belajar tentang matematika, kayak gitu kan. Nggak ada edukasi di sekolah yang ya ada aja. Cuma poin sekolah tuh bukan buat knowledge doang. Betul. Tapi bukan poin utamanya. Poin utama sekolah tuh bukan untuk kepribadian, tapi lebih ke knowledge. Ada, cuma ya porsinya jauh lebih baik di rumah menurut gua. Lebih besar di rumah untuk membangun karakter. Tapi ada porsinya juga kan. Ada. Maksud gue, karena di sekolah juga ada porsinya, makanya penting buat ngasih efek jerah yang tepat, kayak gitu. Jadi kayak sekolah tuh tetap ada perannya. Iya. Mau manggil orang tua tuh menurut gua salah satu, kan gini. Kalau lu ikutin, kalau nggak nengok orang tua aja. Tepak kayak tadi. Nah, kalau ikutin pola pikir yang gue sampaikan tadi, kan gue bilang kepribadian itu porsinya lebih baik di rumah. Porsinya lebih baik di rumah. Yeah. Nah, di rumah perannya kan orang tua. Nah, tuh menurut gue udah lumayan inline sebenarnya. Udah lumayan masuk akal kenapa sekolah kalau anaknya bandel itu yang dipanggil orang tuanya. Ya. Yeah. Nah, tinggal gimana cara sekolah itu menyadarkan orang tuanya kalau ada yang salah sama didikan lu. Sehingga menyebabkan anak lu berperilaku buruk di sekolah. Perilaku ya, bukan berprestasi. Kalau berprestasi buruk, yang disalahin sekolahnya. Karena porsinya lebih banyak belajar knowledge di sekolah, belajar materi di sekolah. Yang harus disalahin sekolahnya. Boleh tuh orang tuanya marah. Jadi kalau misalkan nilai, nah kebalik menurut gue. Biasanya di sekolah kalau rapotnya jelek, gurunya marah ke orang tuanya. Harusnya kebalik menurut gue. Kalau nilainya jelek di sekolah, bukan karena perilaku ya, karena anaknya nggak paham materinya, karena materinya terlalu sulit untuk diikuti sama anaknya, harusnya orang tuanya yang marah ke sekolah. Kenapa nih anak saya nggak diajarin dengan benar pelajaran kayak gini? Kecuali sekolahnya berdalih, alasan anaknya tidak masuk kelas, anaknya tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik. Nah itu masih boleh. Ya, jadi dia pendidikan sekarang nggak terlalu lembek buat lo? Terlalu lembek karena polanya salah di gimana sekolah itu gagal ngasih tahu ke orang tua gimana caranya mendisiplinkan anak di rumah dengan membentuk kepribadian si anak itu menurut gue. Tapi ya gue nggak tahu ini pure opini gue nggak ada contoh konkret di ini maksudnya. Cuma ngomong doang. Coba kita tanya Kak Seto, gimana Kak Seto kalau nonton komen. Ya tolong ramein YouTube channel Kak Seto, bilang suruh datang di podcast sekenanya aja, nanti kita bahas sama Kak Seto. Tapi menurut gue itu sih ya, menurut gue ada part salah orang tua tuh ketika anaknya orang tua dikit-dikit datang ke sekolah ketika anaknya dihukum. Itu aja sih sebenarnya. Anak lo dihukum di sekolah karena anak lo bangun ya wajar gitu. Misalnya contoh simple rambut.
lu masukin anak lu ke sekolah yang udah jelas-jelas aturan rambutnya A. Nah, nggak boleh panjang misalnya. Ketika dipitakin nih sama guru, lu datang protes kenapa dipitakin? Nah, itu. Karena begitu. Itu gue sepakat sama lu. Menurut gue faktor lembeknya itu kalau lu ngambil dari orang tua ya, dari adapan orang tuanya ya orang tua yang suka datang ke sekolah dengan Marah-marah. alasan yang menurut gue nggak perlu, kayak misalnya anak lu nggak masuk sekolah, jadi dia dihukum. Hukumnya nggak pakai fisik, dihukum apa kayak prosentualnya, datang ke sekolah marah, ya anak lu kenapa nggak masuk sekolah? Iya, Kenapa benar. dia ke warnet? Gitu. Iya, sepakat gue. Atau misalnya anaknya yang udah jagoan banget, Jangan dibelain kan maksud lu. Iya. Kalau anak lu salah jangan dibelain. Ya lu harusnya ngasih tahu juga ke anak lu kalau itu salah yang gitu. lebih parah tuh misalnya anaknya udah lewat jagoan, udah datang, udah fisik duluan. Masa gue harus diem aja dipukulin? Iyalah, nggak boleh lah. Itu mulai. Iya, kesian sih. Udah, anta aja jangan ke sekolah mulu. Kerja kayak mancing, arisan, gaple. Di sekolah ada apaan sih? Ya Allah. Kenapa ininya pengangguran semua ya? Oh nggak ada, tadi ada kerja ya? Kerja. Iya, ada kerja. Gitu. Ya sepakat sih gua. Kalau misalkan, nah tapi tuh juga fenomena tuh. Orang tua ngebelain anaknya, walaupun anaknya salah, nah itu justru itu menurut gue itu akar masalahnya di situ. Dan itu gue, negara yang dibela. itu gue kesian anaknya. Ya maksudnya gimana ya anaknya? Tampolin aja. Ya gimana tampolin kan bapaknya aja membela kalau dia salah. Kita tampolin Anaknya jadi nggak paham kalau gue tidak seharusnya seperti ini. Ya, itu Gua, plus dari sisi sekolahnya juga kesian. Oh, yang kasus dilaporin itu cuma gara-gara ngapain gue lupa, megang doang kalau nggak salah. Narik megang kayak gini. Kayak gitu. Ada kesalahan teknis. Baterai kameranya habis. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu sampai mana tapi itu. Oke. Inilah sekenanya aja. Moga-moga bisa nemenin lo berak kayak. Seberak. Makan kayak apa selalu ngopi. Ya, tidur juga bisa nemenin tidur. Podcast nongkrong style aja. Betul. Ya apa kata-kata lo like kalau lu suka. Like kalau kalian suka. Enggak, gue pengen yang ini. Ya. Like kalau lu pengen suka, apa sih anjing? Like kalau lu suka, dislike kalau lu nggak suka, share kalau lu pengen share, nggak usah share kalau lu nggak pengen. Untuk Bu Yusna dan Pak Jaya, halo. Siapa itu? Ibu bapak gue. Oh, halo tante dan om. Emir, halo juga. Siapa itu? Adek-adek gue. Ada dulu. Halo, ada adanya Geral. Dwi, hai. Dwi siapa itu? Cewek gue. Halo ceweknya Geral. Udah. Subscribe dong, lupa subscribe. Ya, subscribe kalau lu pengen subscribe. Terus apa? Nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng kalau mau aja. Mau ada notif. Gitu. Kalau biar mau diingetin secara personal, ntar Alwi ngechat gue. ya di japri. Kita udah upload. Betul. Nomornya di 08 pip. Dah.